Ya, kita tidak mendapatkan gambaran yang utuh ya dari seberapa jauh perkembangan program 100 hari SBY, karena semua hal-hal yang menurut saya penting untuk diketahui publik selama 100 hari terakhir ini itu hampir semuanya tenggelam oleh dua isu utama. Isu pertama adalah soal KPK, khusus Polri, yang diinisiasi dari munculnya penahanan terhadap David dan Chandra, dan itu hampir sebulan menghipnotis dan menyita publik kita, dan kemudian disusul dengan kasus yang sampai sekarang masih belum tuntas, yaitu soal kasus Senturi. Akhirnya realisasi tentang program 100 hari tadi itu relatif tidak terlalu tampak ke permukaan. Yang kita dengar adalah sama-sama. Nah, sebenarnya kalau saya terus terang lihat ya, itu mustahil ya Presiden SBY termasuk pemerintah hanya mampu menyelesaikan ke 45 tadi ya, plus 11 yang prioritas dalam jangka waktu 100 hari. Menurut saya itu lebih bersifat simbolik sifatnya, lebih bersifat pencitraan untuk memberikan keyakinan dan kenyamanan psikologis kepada masyarakat bahwa SBY mampu untuk menjadi presiden di 5 tahun yang akan datang. Jadi program 100 hari itu kan baru kita kenal di era pasca reformasi, yang menurut saya maknanya itu lebih bersifat memberi kenyamanan psikologis dan memberi desain besar terhadap 5 tahun akan datang seperti apa. Dan untuk mengukurnya itu dilihat dari beberapa indikator. Indikator pertama adalah seberapa jauh pemerintah mampu membentuk komposisi kabinet dan portofolio yang dahsyat, yang hebat, yang memberi kepercayaan kepada publik bahwa SBY mampu. Itu yang paling penting menurut saya, karena program sehebat apapun, entah dalam jangka 100 hari, 1 tahun, ataupun 5 tahun, kalau dijalankan oleh menteri yang tidak kapabel, itu pasti juga akan berantakan. Jadi indikator paling utama dari program 100 hari adalah sejauh mana pemerintah mampu membentuk kabinet yang solid. Nah, di sini saya lihat SBY gagal memberi keyakinan kepada publik dalam membentuk portofolio dan kementerian yang diisi oleh kabinet yang kapabel. Buktinya sebagian besar komposisi kabinet diisi oleh kalangan menteri dari parpol, itu pun menurut saya lebih ke arah politik balas budi yang tidak mendasarkan diri pada prinsip meritokrasi. Jadi profesionalitas asal dari parpol sih nggak masalah, tetapi yang terjadi 60-an% itu kebanyakan menteri dari parpol tidak memiliki kompetensi. Saat yang sama, menteri yang dari kalangan profesional non parpol pun itu ada yang mismatch. Ya. Seorang Purnomo ditaruh di bagian menteri pertahanan dan seterusnya. Jadi indikator pertama menurut saya dilihat dari sisi komposisi itu relatif kurang mampu memberi keyakinan dan kepercayaan kepada publik bahwa untuk 100 hari, apalagi 5 tahun yang akan datang, itu apakah menteri ini mampu menghadapi tantangan. Yang kedua indikatornya adalah soal desain besar tadi. Nah, dalam soal desain besar kita harus kasih fair bahwa sebenarnya desain besar 5 tahun ke depan relatif kelihatan dari 5 tahun program 100 hari ini. Program 100 hari dari sisi retorika politik baik sekali, tetapi saya sendiri tidak yakin itu mampu diselesaikan dalam waktu 3 bulan saja, dan karenanya ini lebih dalam kerangka memberi harapan kepada publik bahwa SBY mampu. Sayangnya persoalan itu terganggu oleh kasus Senturi dan itu bisa merugikan legitimasi pemerintahan. Dan kabinetnya tidak memberi keyakinan kepada publik bahwa pemerintahan ke depan mampu menjalankan agenda yang berat tadi ya. Dan itu bisa terlihat dari 3 hari terakhir, 3 bulan terakhir ya, di mana kita tidak melihat satu tim kabinet yang kuat gitu ya, yang solid gitu ya, dan masing-masing sepertinya kurang koordinasi satu sama lain. Jadi kabinet menurut saya juga bagian penting untuk dievaluasi selain mitra koalisinya, dan tentu saja implikasinya bisa panjang ketika mengevaluasi kabinet, karena sebagian besar kabinet SBY dipasok dari kalangan parpol. Nah, Setelah 6 SBY.